Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen Motomobi Modifikasi MMK. Segmen yang membahas tentang inspirasi, kreativitas, dan seni di suatu mobil. Ya, apabila tidak suka dengan tampilan standar dari suatu mobil, segmen ini sangat cocok untuk Anda. Kalau modifikasi Innova diesel Thailand tuh udah biasa lah, tapi gaya elegan dong yang dulu populer. Nah, di samping Mbak ini ada sebuah Toyota Venturer yang cukup spesial nih. Gimana kalau kita panggil pemiliknya nih untuk kesini? Wah, siap. Terima kasih Om Dewa. Halo, sudah Mivan. mampir dan Siap. membawa ini Om ya, Venturer. Iya, mobil keluarga Om. Mobil keluarga. Mobil keluarga. Ini tahun berapa nih Om? Tahun 2021. Oh, 2021. 2021 akhir. Ya. Berarti belinya baru bekasnya? Baru. Baru Om? Baru. Terus kepikiran bisa dimodif itu gimana? Kepikirannya waktu itu, jadi sebelumnya aku punya satu Innova diesel juga Om. Oke. Tapi tipe G. Oh, oke. Yang Tipe tahun G ini ya, diesel. Reborn? Reborn 2017. Oke. Hitam. Cuman nongkrong gitu kan, parkir mobilnya pada nyetel semua kan. Nah, kayaknya gue harus punya deh satu lagi. Oh gitu. Jadi awalnya gara-gara ini nih, wah nongkrong. Nongkrong gitu kan, jadi cuman mobil keluarga warna hitam yang ban standar, nggak ada modif apapun. Ya udah, akhirnya kepikiran beli satu lagi. Oke, beli Gitu. satu lagi yaitu mobil ini. Mobil ini, Buat benar. dimodif? Buat dimodif. Berarti ini gaya modifnya sebenarnya ngarahnya kemana nih? Jadi sebenarnya ide modifikasi pertamanya itu datang pengen modif tapi bisa tetap untuk keluarga Om. Oke. Jadi family masih bisa diakomodir. Jadi Gitu. nggak kepikir apa kayak spesifik, cuma yang penting bisa tetap dipakai Yes, keluarga. bisa dipakai keluarga itu yang utama, benar. Kita punya ada julukannya nih Om. Julukannya sih sebenarnya bukan julukan Oh, sih bukan Om, julukan. bukan julukan. Jadi kenapa mobil ini punya nama ya? Itu sebenarnya potongan nama saya sih Om. Oh, potongan nama Potongan nama saya, ya. Jadi kan Namanya apa tuh? kalau nama saya kan Dewangga Om. Heeh. Nah ini itu cuman potongan 5 huruf pertama aja. Jadi Dewan kan sebenarnya. Jadi namanya itu saya apa ya gitu ya. Jadi cuman Dewan aja gitu. Oh, Awalnya gitu. itu. Dan ini baru di sini Om saya kasih tahu. Belum ada yang tahu. Serius. Oh, jadi saya pikir juga The One Venturer. Itu apa kayak satu apa? Bukan. Venturer pertama. Bukan. ketiga. Jadi sebenarnya itu ya kenarsisan saya di mobil aja sih sebenarnya. Saya pakai nama di sini gitu Om. Bisa banget. Daripada nggak mau, daripada dibilang Dewan beneran. Iya, Oh, bukan. mobil Dewan. Ini bukan mobil Dewan. Ini bukan mobil Dewan. Bukan mobil Dewan, Kebetulan bukan. Jadi Namanya The One aja. Venturer. Dewan, betul. Ini kalau kita bahas dari depan aja nih Om. Yes. Sebenarnya body kit standar ya, Mas? Maksudnya Body kit bawaan. Venturer. Bawaan Venturer asli. Tapi lampunya nih yang aneh nih Om. Lampunya. Yes. Ini berarti apa Om? Custom kah atau beli atau gimana Om? Custom. Jadi ini basicnya bawaan Venturer. Cuman kan kalau bawaan Venturer kan di sini ada DRL tuh bawaannya. Nah, ini saya ganti Mini Pro G. Oke. Jadi Mini Pro G, kemudian ini juga double proyektor. Oke. Gitu, standar lah ya. Ini nggak ada perubahan yang signifikan, cuman ditambahin pemanis aja nih. Jadi ini dicat warna candy, warna biru, terus kemudian, nah DRL yang di sini saya pindah ke bawah nih. Oh, jadi ini Om. Fungsi DRL yang di atas kan biasanya ada tuh. biasanya sini. Nah, di atas ini saya pindah ke bawah sini. Oke. Yang saya fungsikan ini bisa jadi DRL dan sen. Oh, ini Gitu. jadi DRL dan sen. Plus sen. Iya, jadi yang atas ini tuh dua fungsi Om. Jadi fungsinya ada dua. Jadi yang bawaan Innova kan yang facelift itu kan cuman sen doang ya. Nah, karena DRL-nya ini saya pakai untuk kebutuhan yang lain, jadi saya harus mindahin fungsinya ke tempat lain. Oke. Jadi ini saya pakai punya Kia Picanto. Tuh, ini Picanto. Picanto. Yang ini Om. Yang atas ini yang 4 kotak ini itu orinya Kia Picanto. Oh. Gitu. Jadi saya pretelin, saya bikin 3D print-nya, kemudian dimasukin di sini cocok. Berarti lama nggak Om untuk ngerjain lampunya aja nih? Kayaknya ribet ya kalau dengar ceritanya ya. Sebenarnya yang lama itu ide desainnya sih, Mas. Oh, ini desainnya. Ide desainnya yang lumayan lama dan setting di Mini Pro G-nya. Kalau untuk pengerjaannya sih sebenarnya cepet, 2 mingguan lah selesai. 2 mingguan. Inspirasi dari mana Om? Ada inspirasi tertentu berarti kalau idenya lama? Nggak ada sih, nggak ada inspirasi tertentu. Cuman ngepasin ini kayaknya lakukannya kurang deh. Bikin ulang. Ini serius. Berarti ada
ada yang trial and udah error. gagal ya? Iya, ini Wah. jadi bongkar pasang. Nah, itu Bongkar kayaknya- pasang. Bongkar pasang ya. Bongkar Itu pasang kayaknya karena yang bikin ini dia. iya itu yang bikin lama itu. Jadi kalau untuk udah jadi pengerjaan sih cepet lah, seminggu 2 mingguan udah selesai gitu. Nah, kita lanjut ke bagian sampingnya nih. Ini yang jujur ya, yang pertama kali gue lihat mobil Om Dewa, itu tetap satu lampunya. Walaupun dulu versi lama Om ya. Justru ini yang pertama. Ini yang pertama. Ini Bang? yang pertama, Oh, ini yang kita pertama. ketemu itu yang versi kedua. Oh, yang versi kedua. Terus sama dong velgnya sebenarnya. Ini velgnya, aduh, apa nih velgnya dong? Saya awalnya juga bingung nih. Ya, jadi ide velgnya ini itu gara-gara saya bosen lihat Innova bergaya racing sih sebenarnya. Oh iya. Gitu Kebanyakan- dan common kan. Iya, kasih gaya-gaya diesel Thailand kan kayak drag race. gitu Betul, kan, ya. betul. Jadi teman-teman ya sebenarnya nggak salah karena itu selera kan ya. Benar, Cuman di saya sendiri kayaknya saya melihatnya di jalan itu bosen. Akhirnya saya pengen bikinin satu velg yang mentok ukuran Innova berapa, terus modelnya juga nggak umum. Akhirnya terbitlah ini. Berarti ini velg pesen. Velg pesen, Velg pesen. velg pesen dan bikin custom. Bikin custom. Forge Jadi juga. forge betul. Jadi depan dan belakang lebarnya beda. Oh iya. Belang. Ini ukuran berarti berapa dong? Untuk ukuran velg sendiri depan 9,5, belakang 11. Oh itu lebarnya men? Lebarnya. Kalau ringnya berarti Ringnya 21. 21 ya? 21, betul. 21. Originalnya dia kan 17. Iya tapi gede banget ya, tapi tetap pas ya, nggak kelihatan kayak oversize. Enggak, tapi juga kurang enggak, 21. betul. Jadi Kar- lebar 9,5 di 9,5 depan, ya. 11 di 11. belakang. Wah, aduh. Dan ini juga yang agak seneng ya, ini tadi lihat pas masuk. Ah, Ini Center caps-nya. Center cap ya, apa kayak di Rolls Royce gitu ya? Yang Betul. Gerak gitu ya. betul. Jadi ini aku juga minta ke kebetulan bikinnya di Antelope. Oh, Aku Antelope. iya, Di aku Bogor minta ya? ke iya di Bogor, dekat rumah juga. Jadi aku minta ke Korean bikin caps atau dopnya itu beda juga dari yang lain. Karena kalau yang lain itu kan biasanya dopnya kelihatan kan. Apa baut-baut rodanya kelihatan. Nah, kalau ini dibikin seperti punya Rolls Royce. Jadi dia akan tetap berdiri walaupun rodanya muter. Ah iya, tadi Gitu. banyak banget, wah tetap lurus nih. Tetap Yang lurus, logo tetap angka 1 terus. angka 1, The One. The One ada logo kitchen. Ini berarti logo bikin sendiri Om ya? Logo bikin sendiri. Logo bikin sendiri. Jadi aku desain juga sama, aku kirim ke Korean, aku minta logonya diganti ini kok. Terusnya. Yang- Berarti kalau depan bannya ini berapa nih Om berarti? Untuk bannya sendiri depan aku pakai 255 35. 255 35, yang belakang 295 30. Waduh, tapi selebar itu Om, Yes, masih tetap bisa bermanuver ya? bisa. Bisa ya? Berarti Bisa. fender semua nih dimodifikasi? Nggak ada modifikasi di fender, nggak ada. Enggak, Om? Nggak ada Nggak sama di sekali, apa? nggak ada. Serius, Om? Serius. Jadi semua di bagian kaki-kaki ini didesain PNP. Oke. Plug and play. Jadi emang pas mesen velgnya sekalian di Ukur, iya, ET-nya semuanya dihitung, berapa, bener, bener. bikin Makanya berarti- termasuk ET dan lain-lain itu beda semua. Terus bannya kebetulan pakai, Michelin PS4S. widih, Michelin PS4S. gue demen nih Om Dewa tuh ngomongnya PS Pilot Sport. Untuk rem gimana? Masih Untuk rem standar, depan pakai BBK 4 pot. ganti? Ya, BBK 4 pot, yang belakang masih standar. Oh, tapi masih cukup ya? Kan Masih velgnya cukup. tambah gede. Iya, Jadi depan masih aja cukup, ya. cukup. Juga yang harus diperhatikan Om ya, karena ganti velg gede biasanya remnya juga Iya, harus agak benar. berkurang Mas Om ya. Benar, jadi kalau modifikasi itu, ketika kita melakukan perubahan, pastikan semua komponen itu juga mumpuni. Gitu. Jadi kalau velg gede kan artinya beban mobil, kemudian dorongan tenaganya itu akan berubah semua kan. Nah, jadi pengereman dan komponen lain juga harus dipikirkan sih Mas gitu. Nyampe ke bagian belakang. Bagian belakang. Relatif standar lagi Om ya, karena nggak pakai body kit, nggak pakai apa. Yes, Nyampe. betul. Cuma lampu diganti. Stop lamp diganti, tail lights ini aftermarket Oke. 777, banyak kok di market Indo juga banyak ini. Terus yang perubahan yang nggak begitu signifikan tapi fungsional adalah peletakan ersas. Oh, di sini Om ya? Iya. Ya, jadi manajemennya saya taruh di paling ujung.
Jadi posisinya kan di situ dongkrak ya. Nah, dongkraknya saya ambil, di situ saya pakai untuk taruh manajemen airliftnya. Oh, Gitu, jadi sama biar pompanya. fungsional. Yes, ya biar fungsional. Jadi ini kalau saya mau road trip, saya mau jalan-jalan sama keluarga, itu masih bisa dipakai seperti Innova pada umumnya. Oh, iya. Gitu. Tetap sesuai ke martabatnya. Ya? Iya, Untuk family keluarga. car, bener. Nah, nih, kita udah di dalamnya si The One. Yes, Ini sebenarnya relatif standar ya, Meh? Paling- mostly ya, mostly ya, standar. perhatian- Ya. perhatiannya. Cuma ya setirnya kayak beda nih. Setirnya ganti. Oh, Setirnya udah berubah jadi punya Land Cruiser GR 300. Gitu. Yang GR, yang sport juga deh, Meh? Yang sport, iya GR Sport. Berarti ini juga shifter. Ini pakai punya Prius. Oh, Prius. Prius GR. Oh, Ini dari Jepang juga pesennya. Nggak ada di sini. Ya, ini punya Prius gitu. Oke, terus ada perubahan cluster masih standar. Cluster ya, Meh? standar, kemudian ini manajemen airlift saya taruh sini, sama di sisi sini ada gauge meter. Oh, iya. Ini untuk mesin. Wah, ada logonya juga nih, Om. Ada. Ini Berarti bikin. bikin. juga, ini 3D print juga. Oh, ini 3D print juga. Ini 3D print juga. Jadi kan kalau teman-teman biasanya itu kan di pilar ya. Nah, kalau di pilar kan saya pengen dashboardnya itu clean. Jadi saya pikirin gimana caranya sembunyi juga sama. Jadi gauge meternya saya taruh di bagian konsol tengah nih. Di sini. Di sini ada boost meter, ada oil pressure dan sama AGT untuk suhu AGT-nya di mesin gitu. Nggak banyak berubah sih. Belum banyak Belum banyak itu berubah. kodenya. Soalnya itu juga ada dekat setir. Ini yang di sini itu boost control. Jadi untuk ngatur boost turbonya, untuk ngelimitnya, saya pakai Gizmo V4 Plus. Saya taruh sini, ini juga 3D print juga. Oh iya, lengkap dengan logonya tuh. Lengkap dengan logonya, bener gitu. Untuk audio masih standar ya, Meh? Audio sebenarnya ada di SPA. Aku buat daily sih sebenarnya. Ini ada two way di sini. Ini juga nggak di pilar, jadi di pintu sebenarnya. Ya, iya di pintu, sama ada mini, bukan mini, slim. Ada slim subwoofer di bagian belakang. Oke, Gitu. tapi belum pakai prosesor, power. Udah, udah. Jadi prosesor sama power itu jadi satu. Oke. Jadi yang all in one yang di SPA itu di bawah jok sini semuanya. Jadi nggak begitu makan tempat. Jadi semua audio di jok pengemudi, di bawah jok pengemudi. Oh, semua di sini, Meh? Di semua di sini. Jadi ada monoblock, ada di SPA. Jadi di SPA itu termasuk power sama prosesornya. Oke. Gitu. Supaya tadi tuh, Meh, biar tetap kelihatan rapi. Rapi. Jadi kayak OEM sih ya? OEM Kayak- semua. Kayak OEM look banget. OEM lah look ini. banget. Jadi nggak banyak perubahan. Kalau jok juga masih standar ya, Meh? Jok masih standar Di- bawaan Venturer. Nggak di retrim, nggak di apa, Meh? Untuk interior, insya Allah tahun ini. Oh, insya Allah. Insya Allah tahun ini Wah, berprogres. Tapi yang pasti retrimnya akan tetap ini, Meh, yang fungsional. Fungsional. Tapi saya nih, mungkin ntar kulitnya diimpor dari mana nih? belum tahu. Ya udah. Ditunggu aja pokoknya. Ditunggu aja Nah, update-nya. ini biasanya kan kayak diesel kayak elegan. Mm-mm. Mesinnya juga ini loh, dimodifikasi. Mesin udah banyak yang berubah. Kita intipnya boleh? Boleh kita intip ke depan. Siap, kita intip depan. Ini kita lihat nih, Om, mesinnya masih asli? Mesinnya Bawaan. enggak dong. Mesinnya enggak bawaan. Mesinnya udah diubah jadi aku nyalain dulu. Oh, ada sistem lampunya juga? Bang? Ada. Jadi biar lebih terang kalau kita mau melihat sesuatu di dalam. Wah, ini sih lihatnya agak bingung ya. Soalnya tadi banyak kan yang nebak pikir, oh ini kayaknya elegan, kayaknya standar-standar atau enggak, ya cuma modif santai-santai, ternyata Enggak, ini speknya memungkinkan ya? udah naik spek semua. Jadi ini Berarti sudah mesin tetap bawaan, maksudnya nggak diganti nggak dia, Pak? enggak, jadi mesin tetap bawaan 2GD. 2GD ya? Masih 2GD, belum kayaknya enggak deh, enggak swap engine juga karena iya enggak, karena nanti kalau swap engine jadi konsepnya akan berubah semua. Wow. Gitu. Jadi tetap mesin 2GD, cuman mungkin di tuning ya atau di enhance sedikit lah ya. Yang tadinya satu turbo jadi compound turbo, jadi 2 turbonya. Sebentar. Diulang lagi. Tadi nggak sadar Rama, jadi naikin sedikit ya? Iya. Turbonya nambah. Iya, kan. Ini nggak sedikit, Om. Sama kayaknya turbuasinya nggak segede ini, Om. Kan dari 1 ke 2 kan sedikit naiknya kan. Aduh, Om, nambah 1, Om. Ganti turbo aja tuh udah wow ya. Ya, jadi tambah 2. jadi turbonya 2 atas bawah. Atas bawah, atas bawah. Atas Ini bawah. pakai turbo apa, Om? Kalau yang bawah ini saya pakai 1GD ball bearing. Bawaannya Fortuner ya, yang ball bearing, kemudian yang atas pakai flag F55.
Oke. gitu, F55. Berarti dua satu di putaran bawah, satu di atas. Yes, satu putaran bawah, satu atas. Pasti berarti mesinnya harus ditingkatin dong. Yes. Banyak nih Om ya pasti ya. Enggak juga sih, sedikit kok. Sedikit. Jadi yang diubah di sini itu hanya stroker dan nozzle aja. Serius Om. Iya, Internal tapi pasti ganti. Internal belum banyak perubahan. Kayak intake ini kan masih standar semua, cuman di airbrush saja. Jadi belum begitu banyak perubahan karena memang yang tadi aku bilang mobil ini pengennya ya family car aja, nggak perlu yang terlalu performance sih. Berarti tapi kalau ECU gitu masih standar semua. Masih standar semua. Nggak pakai standalone, nggak pakai piggyback. Nggak pusing Om ngatur kayak semburan bensin segala macam. Itu diatur dari electronic bus controlnya sih harusnya. Oh, jadi gitu. aja udah cukup, udah mumpuni kok, udah mumpuni. Jadi nggak perlu yang standalone, nggak perlu piggyback, terus kemudian biasanya kan kalau yang mobil-mobil yang udah performance, transmisinya kan biasanya perlu ditingkatin kan. Nah ini masih standar juga, nggak pakai GoTrans nggak. Oh, tapi kuat ya, Mas? Masih bisa. Karena pendinginan? Pendinginan diganti dari standarnya pakai flex monoblock. Jadi secara dimensi kan biasanya intercooler itu kan gede banget ya, bulky. Nah ini saya pilih yang flex yang monoblock, tempatnya sama, hanya beda 3 row doang. Jadi nggak merubah apapun. Jadi tetap kayak didudukan asli. Didudukan asli semua. Yes, radiator juga masih standar. Radiator standar. Masih standar. Masih cukup lah. Masih cukup. Karena itu tadi di tol mentok itu 100 kpj, nggak boleh lebih. Tapi sebentar Om, ini kan twin turbo. Yes. Saya ini nanya aja. Iya. Pernah di dyno nggak sih Om? Pernah. Oh pernah. Pernah. Hasilnya berapa Om ya kalau boleh tahu? Kalau di dyno terakhir di 390 HP on engine. 390 HP on engine dan torsinya 898 Nm. Serius. 898 Nm. Bilangnya katanya modifikasi. Kan dyno bisa jadi salah kan gitu. Bisa jadi salah dynonya. Itu kan yang wheel ya, Mbak? Pakai velg ini, Om. Pakai velg ini. Waduh, pakai velg ini. Mungkin kalau velg lebih kecil bisa lebih. Mungkin bisa lebih. Waduh. Gini, tapi itu kan tadi lihat performa segala macam. Ini kalau lihat dari visual nih kayak juga banyak yang berubah nih, Om. Iya, jadi konsep dari mobil ini selain family car, saya juga pengen semua komponen yang ada di mobil ini juga rakitan atau bikinan di Indonesia. Termasuk aksesorisnya. Nah, kayak misalkan contoh paling gampang adalah piping nih. Piping aluminium ini dibikin di Malang. Oh, itu bikin Malang. Ini bikin di Malang. Jadi saya kan biasanya teman-teman ya itu selera juga ya. Piping kan biasanya banyak yang import ya. Nah, ini aku bikin di Malang. Jadi ini aluminium di Malang, stainlessnya juga di Malang. Ini kan buat. Ya, ini washer tank terus Ini kemudian ada logonya nih. Ya, ini sebenarnya anodized sendiri sih tutupnya. Okay. Saya izin ke pemilik brandnya. Kebetulan LPS ini juga di Surabaya. Jadi semua aksesoris ini dibikin oleh LPS. Di Surabaya. Surabaya, karena sesuai namanya LPS, Local Pride Surabaya. Terus ini khas diesel juga ya, yaitu dikasih airbrush. Airbrush. Temanya Lego. Kenapa Om Lego? Emang suka Lego atau gimana Om? Enggak, jadi Lego itu filosofinya saya ambil karena dia itu kan suka ngebangun. Iya benar. Lego itu kan suka ngebangun ya, dari yang nol nggak ada apa-apanya, terus akhirnya menjadi sesuatu. Nah, pengennya di mobil ini juga saya dibantu teman-teman, dibangunin dari nol, dirawatin juga selain saya ngerawat gitu kan. Dan ada ekonomi value-nya. Jadi merek lokal saya pakai, kemudian brand-brand lokal saya pakai. Dan saya pengen mereka juga punya exposure yang sama lah gitu, kita bareng-bareng bangunnya gitu sih. Oke, berarti ini walaupun ini total nih, menurut saya sih udah keren banget nih semuanya. Berarti ini memang buat sengaja dibangun. Yes. Tapi pernah ikut kontes itu loh? Ikut kontes, alhamdulillah sering. Ikut sering. Pulang kenang-kenangan nih biasanya. Ya ada 1-2 kali lah, ada 1-2 kali. Apa nih Om? Sharing-sharing dikit lah, jadi inspirasi siapa tahu kan. Terakhir ikut di IAM. Oh IAM. IAM 2025 ikut, terus sempat juga di IAM 2023 juga ikut. Oke. IAM, terus IMX juga. Oh IMX. IMX. Sebenarnya pengen nanya nih Om, ini kan tadi kita modifikasi banyak.
Kalau salesnya banyak ya, tapi kalau kamu mungkin enggak, sedikit-sedikit. Ini kalau boleh tahu, udah keluar biaya berapa nih Om ya? Atau mungkin setara mobilnya aja juga. Sebenarnya kalau untuk hitungan biaya, ini kan bertahap Mas, dari 2021 kan. Sekarang kan, jadi udah kurang lebih ya 4 tahunan lah. Jadi kalau di total banget, ya mungkin ya, aku agak-agak lupa juga, tapi mungkin bisa dapat mobil ini 2 mungkin ya, nggak tahu ya, mungkin gitu, mungkin Karena, aja. ya, Karena di total kan, di di total ya. total. Dan tadi banyak trial error dan ada Yes. beberapa versi kan tadi Iya. aku ada versi ini. Kayak gitu. Betul. Waduh, ini memang totalitas banget lah ya. Oke. Nah, Om, pertanyaan lagi nih Om. Tadi kedepannya kan udah ya mau interior segala macam. Berarti setelah itu ada lagi nggak tuh? Kayak apakah ya udah nih kalau udah itu final saya akan pakai atau jajan mau ada next project nggak? Sebenarnya modifikasi itu kalau bagi saya ya, modifikasi itu sebuah upgrade dari kenyamanan sih. Jadi sesuatu yang menurut saya ini kayaknya perlu ditambahin deh atau perlu diubah deh, baru modif. Gitu. Jadi yang terakhir yang belum adalah yang belum kesentuh ya interior. Gitu. Interior kan masih joknya masih standar. Saya pengen bisa nggak nih dibikin empuk lagi atau dibikin yang lebih nyaman lagi. Jadi ketika road trip dengan keluarga semuanya lebih nyaman. Gitu. Berarti mau buat Om ya kayak Lego tadi ya filosofi ya. Betul. Bangun. Ini tambahin bangun lagi gitu. Aduh, terima kasih Om Dewa sudah membawa Sama-sama, Dewan Ivan. ini datang ke kita dan semoga ini bisa menginspirasi bahwa modifikasi itu ya bisa berjalan itu ya, tampil itu Berprogres. bisa, tapi juga bisa digunakan sehari-hari. Sehari-hari, betul. Udah. Sekali lagi terima kasih buat Om Dewa udah jauh-jauh datang kita Sama-sama. menembus hujan loh. Mobil sekeren ini tadi makanya yang deg-degan juga. Dan ya terima kasih udah menonton ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Bye. Semua ini adalah opini pribadi saya, kami tim Otomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram, cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.